Shalom teman-teman sekalian di rumah. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita bisa beribadah kembali. Meskipun kondisi seperti ini, mari kita sama-sama mau mensyukurinya. Mari kita sama-sama mau juga benar-benar serius untuk datang di hadapan Tuhan. Saat hari ini aku memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang kita percayai teman-teman, bahwa Allah selalu berpegang pada kita. Allah selalu hadir di setiap hidup kita, memegang setiap kendali atas hidup kita. Mari kita sembah kekudusan Tuhan. Biar setiap hati kita dipenuhi oleh setiap kuasa daripada Tuhan, Allah Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
ubah hatiku. Cerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu ketika kami bisa hadir kembali untuk menyapa Engkau di dalam setiap ibadah kami, pemuda. Bapa, Engkau yang tolong kami dalam waktu ini. Kami serahkan waktu ini dari pertama hingga ke akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hai, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, bersyukur banget sampai hari ini kita masih bisa ibadah bersama-sama di ibadah pemuda hari ini. Dan setiap waktu yang dipakai pasti itu adalah waktu yang terbaik, dan apapun yang terjadi pada saat hari ini, bagaimana kondisi kita, itu juga pasti adalah hal yang terbaik gitu ya teman-teman. Dan bersyukur sekali hari ini bisa ibadah, itu adalah hal yang terbaik banget gitu. Karena hari ini adalah hari yang baik dan sungguh indah. Mari kita sama-sama angkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun,
seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik, pikiran kita dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom saudara terkasih yang di dalam Tuhan Yesus, sungguh sangat senang saya bisa berjumpa dengan saudara kembali. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan kembali.
Tuhan kiranya yang menerangi hati dan pikiran kami agar kami boleh dapat mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan agar kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang akan saya bawakan hari ini adalah tekun mengejar tujuan hidup, yang terambil dari Filipi 3, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Dan pembacaan firman Tuhan berikut ini kita akan saksikan bersama-sama dalam tayangan berikut ini. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, banyak orang berbondong-bondong ingin membagikan sembako gratis kepada orang-orang yang tidak mampu atau kaum miskin.
Tapi berikut ini ada berita viral, yaitu seorang YouTuber yang ingin mencari terkenal bernama Ferdian Paleka. Dia memberikan sembako yang berisi sampah, dan akhirnya ia berakhir di balik jeruji besi. Nah, tetapi yang berbanding terbalik dengan Ferdian Paleka adalah seorang Crazy Rich Surabaya yang membagikan sembako di dalam kardus Indomie yang berisi uang tunai. Ketika tadi saya katakan Crazy Rich Surabaya, saya teringat dengan sebuah film, yaitu Crazy Rich Asian, di mana film ini menceritakan ada seorang pemuda, Nick, yang merupakan anak dari konglomerat yang tajir melintir, yang tinggal di Singapura. Ia ingin menikahi kekasih hatinya yang bernama Rachel. Nah, tetapi di dalam film ini diceritakan bahwa keluarga dari Nick tidak menyetujui hubungan dengan Rachel. Hubungan Nick dengan Rachel. Karena Rachel merupakan kaum jelata. Dan singkatnya, Nick yang karena jatuh hati, sangat mencintai Rachel, akhirnya ia ingin melepaskan semua kekayaannya hanya demi Rachel ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa seseorang bisa melepaskan kekayaan yang begitu mewahnya, sementara di sisi lain orang-orang bahkan ada yang ingin mengejar kekayaan. Masyarakat pada umumnya mengajarkan atau memiliki pola pikir, jika kamu ingin bahagia, yang kamu kejar adalah uang, yang kamu kejar adalah materi. Untuk mengejar materi itu, untuk mengejar kekayaan itu, maka minimal kamu harus cerdas. Maka dari itu, anak-anak dimasukkan ke dalam sekolah, lalu dituntut untuk mendapatkan nilai yang baik, agar setidaknya mereka memiliki jaminan masa depan mereka tidaklah suram atau tidaklah melarat. Nah, lantas saudara, apa yang dapat kita hubungkan dengan pembacaan perikop dari Filipi 3 yang telah kita simak bersama? Kalau misalnya kita lihat, Filipi 3 itu ditulis oleh Rasul Paulus bukan di dalam keadaan di mana dia sedang menikmati suasana yang nyaman, tetapi dia sedang berada di dalam penjara yang berada di Roma. Tetapi di dalam penjara itu, dia menyerukan agar kita mengejar hal-hal yang surgawi, bukan hal-hal yang duniawi. Maka dari itu, ketika kita melihat surat yang ada di Filipi 3, itu terkesan sangat pribadi. Maksudnya adalah dia menceritakan hal-hal pribadi dia di Filipi 3, kalau misalnya yang kita lihat. Bahkan dia bilang, kalau misalkan aku harus berbangga dengan hal-hal duniawi, sebetulnya aku bisa berbangga, kata Paulus. Kenapa? Karena aku adalah orang Ibrani asli. Aku dari suku Benyamin. Dia tahu latar belakang asal-usulnya dari mana. Dia pun juga adalah orang Farisi. Artinya dia memiliki kedudukan. Apalagi kalau misalnya kita lihat, dia adalah orang Farisi yang dididik di bawah didikan Gamaliel. Satu aliran Farisi yang garis keras. Jadi dia merupakan orang yang sangat terpandang. Tetapi dia mengatakan apa? Semuanya aku anggap rugi. Itu semua aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dan yang ia inginkan adalah sebenarnya seperti ini. Di ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, karena itu sebenarnya tujuan orang Kristen itu apa? Tujuan orang Kristen adalah menjadi serupa seperti dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengejar itu. Tetapi memang sekali lagi bahwa hal ini pun juga sulit diterima oleh kalangan orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena kebenaran itu yang mendrive seseorang untuk boleh mengejar sesuatu.
Misalnya kalau dia melihat kebenaran di dalam dunia ini hanya berupa materi semata, uang semata, ya dia mengatakan bahwa ya sudah, aku kejar saja uang. Mulai dari kecil aku belajar dengan rajin, lalu sudah besar aku giat mengejar uang, rajin bekerja. Dia melihat dalam skala yang kecil, dia hanya masih melihat dalam skala di dalam kehidupannya di dunia ini saja. Tetapi kalau orang yang betul-betul sudah memiliki dasar, pikirannya betul-betul didasari di dalam kekekalan, kebenaran yang kekal oleh Allah sendiri, maka dia melihat bahwa sebenarnya di dalam dunia ini pun ini hanya sementara saja. Tetapi mungkin orang berkata begini, untuk apa saya menjadi serupa seperti dengan Kristus? Kristus sendiri adalah mitos, bukan? Bukan. Kristus bukanlah mitos. Kristus bukanlah fiksi. Tetapi dia hadir di dalam sejarah. Bahkan sejarawan-sejarawan dari yang bukan berasal dari golongan Kristen pun juga mengatakan bahwa Yesus itu hadir dalam sejarah. Oke, kalau begitu Yesus bangkit atau enggak? Nah, itu sudah saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya bahwa Kristus bangkit. Dan itu bisa dibuktikan. Permasalahannya sebenarnya adalah apakah kita mau percaya akan kebenaran itu? Kebenaran yang memampukan kita untuk boleh dapat mengejar apa yang terutama di dalam kehidupan ini. Kalau misalnya kita hanya berpikir worldview kita semata, tadi dikatakan hanya materi, yang kita kejar hanya materi. Tetapi kalau misalnya seseorang memiliki pikiran yang jelas, dia mencintai Allah, dia akan mengejar untuk menjadi serupa seperti dengan Kristus. Maka dari itu di awal tadi saya bilang, yang Crazy Rich Asians, pemuda yang bernama Nick itu, dia bahkan rela melepaskan kekayaannya, konglomeratnya seperti itu, di mana dia bukan sekedar kaya raya semata, tapi tajir melintir. Kenapa? Untuk seseorang yang ia cintai, untuk seseorang yang ia ingin dapatkan seperti itu. Nah, karena itu Paulus juga berkata di ayat yang ke-13 dan juga yang ke-14, berkata seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara, yang perlu kita lakukan adalah mengejar panggilan surgawi itu. Giat belajar itu baik, sangat baik. Giat tekun untuk bekerja itu juga baik. Tetapi bukan itu yang menjadi dasarnya. Kita tekun dalam melakukan aktivitas kita itu semua semata-mata karena kita ingin memuliakan Kristus di dalam setiap aktivitas kita. Tetapi ketekunan itu pun harus juga didasari, dilandasi oleh satu keinginan bahwa saya mau menjadi serupa seperti dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah kebenaran yang saya percayai bahwa ada kehidupan setelah kematian ini. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Kalau misalnya kita nonton film Interstellar, di bagian-bagian akhir itu pemeran utamanya itu jatuh masuk ke dalam black hole. Ya memang ini kan hanya bersifat fiksi seperti itu ya. Tetapi ini penggambarannya seperti ini, bahwa ketika dia masuk ke dalam black hole, di situ ada kegelapan. Dan di situ dia merasa bahwa waktu itu tidak ada sama sekali, seperti itu. Jadi dia seperti merasakan kegelapan yang kekal. Atau mungkin kalau misalnya saudara mau membayangkan, coba saudara pejamkan mata. Apa yang saudara lihat? Tidak ada kan? Gelap. Seperti itu. Tetapi saudara sadar, saudara berada di dalam kegelapan. Atau misalnya ketika rumah mati lampu, seperti itu ya, pasti gelap sekali, hening sekali. Dan itu bukan terjadi hanya 1-2 jam saja, tetapi selama-lamanya terjadi. Mungkin penggambaran neraka bisa seperti itu. Karena itu saudara, saya mengajak saudara untuk memilih pada hari ini.
Apakah saudara ingin berada di dalam kegelapan selama-lamanya? Atau saudara ingin menikmati kehidupan yang kekal? Dan kehidupan yang kekal itu yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak ada jalan lain untuk datang kepada Allah dan menikmati hidup kekal. Tidak ada nama lain di mana kita bisa diselamatkan di bawah kolong langit ini, kecuali hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Percaya dengan segenap hati, segenap pikiran kita bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang dipercayai oleh Paulus. Paulus bukan hanya percaya kepada Yesus didasarkan dengan kepintarannya saja, bukan hanya dengan logikanya saja dia percaya kepada Yesus, tetapi juga karena hatinya. Dia disentuh hatinya terlebih dahulu. Karena itu kalau misalnya kita lihat Paulus yang seorang yang pemarah, Paulus yang seorang penganiaya jemaat, dia yang seorang teroris, tetapi dia bisa percaya kepada Yesus Kristus karena dia merasakan cinta kasih dari Yesus sendiri. Maka dari itu orang yang telah menerima Yesus, yang telah merasakan cinta kasih dari Tuhan Yesus, ia akan dengan rela, dengan tekun mengejar tujuan hidupnya, yaitu ingin menjadi serupa seperti dengan Tuhan Yesus, lebih mengenal dirinya hari demi hari. Itu bukan dengan paksaan lagi, tetapi dengan kerelaan hati. Aku mau tahu siapa Yesus. Aku mau tahu apa yang menjadi kesukaan Yesus, apa yang menjadi perintah dari Tuhanku, apa yang menyenangkan hatinya. Ibarat kalau orang sedang jatuh cinta, sedang berpacaran, pasti dia ingin cari, menggali lebih dalam lagi apa yang disukai oleh kekasihnya, apa yang disukai, apa yang tidak disukai oleh kekasihnya, sehingga ia tidak melakukan hal itu. Demikian juga kita, kalau kita sudah disentuh hatinya terlebih dahulu, kita bisa mencintai Yesus, dan tanpa paksaan lagi, kita dengan tekun mengejar tujuan itu, tujuan hidup kita, untuk menjadi serupa seperti dengan Kristus. Saudara, kita ini ibarat seorang anak yang kurang ajar, yang dengan sengaja melukai hati orang tuanya, melukai hati bapaknya. Tetapi Tuhan Yesus menerima kita kembali dengan tangan yang terbuka. Dia sedang menunggu saudara sekalian. Dia sedang menunggu, ingin memeluk saudara sekalian. Mungkin penggambarannya ada di dalam video yang berikut ini. ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผมวันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป ลูกท้องพ่อใจเย็นๆนะหนูขอโทษหนูขอโทษ พ่อรักลูก พ่อจะรักลูกของลูกด้วย ผมยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้น
Saudara, pada hari ini saya mengajak sekali lagi saudara, jika engkau selama ini berada di dalam kegelapan, jika engkau selama ini tidak memiliki tujuan hidup, engkau mengejar hal-hal yang salah, engkau mengejar hal-hal materi duniawi, engkau mengejar untuk memuaskan hawa nafsumu, tetapi tidak pernah terpuaskan, tetapi itu semua tidak pernah menjadi kebahagiaanmu. Mungkin ketika engkau mengejar hal-hal demikian, engkau sebenarnya sedang menjerit di dalam hatimu, Tuhan tolong saya, kemana saya harus melangkah, kemana saya harus percaya, kemana saya harus bisa bersandar di dalam dunia yang begitu kejam ini. Saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menganggap engkau sebagai sampah, tidak. Dia menganggap engkau berharga. Dia menganggap engkau adalah anak yang dikasihinya. Datanglah kepadanya. Dia sedang menunggumu untuk datang pulang kembali. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mengasihimu, bukan Tuhan yang hendak menghukummu. Dan jikalau saudara yang sudah percaya selama ini melihat bahwa kehidupan kerohanianmu mulai menurun, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kembali cinta kasih itu, cinta yang mula-mula, agar bisa semakin mencintai Tuhan dengan tekun melakukan disiplin rohanimu, dengan tekun membaca Alkitab setiap hari, dengan tekun berdoa setiap hari. Dan di masa-masa yang sulit ini, kita pun juga harus tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Dan yang dirindukan olehnya adalah satu hal, bahwa kita boleh memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus yang begitu erat, yang begitu intim, sehingga maut pun tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Yesus itu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan boleh memberkati kita sekalian, bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh dapat menguatkan kami dan memberkati kami. Kiranya ini semua boleh menjadi ingat-ingatan kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup semakin serupa seperti dengan Kristus, dan kami boleh tekun menjalani tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami mau serupa seperti dengan-Mu, kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang sendiri yang menolong kami. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai bicara, kiranya Engkau yang bekerja di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita. Persembahan dapat ditransfer melalui bank BCA yang ada di layar. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian. Lord, I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami setiap dalam minggu ini. Dan Bapak, kami menyerahkan setiap persembahan kami dan hidup kami kepadamu. Kau tolong kami dalam 1 minggu ke depan. Bimbing, sertai langkah kami di sepanjang kehidupan kami. Dan kami berserahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Senang sekali Rasa bisa menyapa teman-teman. Sekalipun kita ibadah online seperti ini, tetap menjaga kesehatan kita, dan juga kita harus tetap melakukan disiplin rohani kita setiap harinya. Rasa berharap, dan kita semua berharap, pandemi ini cepat berlalu. Dan jangan lupa, kita harus tetap juga mengikuti ibadah online yang ada, baik itu ibadah umum maupun ibadah pemuda yang telah disediakan oleh gereja kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita sekalian, dan kita boleh dapat sama-sama bertumbuh melalui perenungan firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini dan kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Ajarkan kami ya Tuhan agar kami boleh dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap yang melayani-Mu, berkatilah mereka lebih lagi ya Tuhan, agar mereka boleh dipakai menjadi alat-Mu yang lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan agar kiranya terus kami utarakan supaya pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang mungkin memiliki pergumulan, yang mungkin mereka tidak dapat ceritakan kepada siapapun juga, atau mungkin pergumulan-pergumulan di dalam keluarga mereka, pergumulan di dalam kesulitan keuangan mereka di dalam keluarga, ataupun mungkin pergumulan di dalam studi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang berkatilah anak-Mu ini satu persatu ya Tuhan. Berikanlah jalan keluar, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan-Mu yang terbaik tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah agar kami boleh dapat terus berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi alat-alat yang boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.